mereka. Sekarang kita makin kaya, Mas. Kamu lihat ini. Aku membutuhkan tumbal dari keluarga Emi. Sekarang juga kamu hisap energi orang tuanya Emi. Yang aku cium di sini, yang aku deteksi ya, saya merasakan di sini adalah efek dari pemujaan tersebut. Efek dari pemujaan yang udah dilakukan. Bahkan beliau almarhum sendiri sudah melakukan statement seperti ini. Saya akan berjanji gitu. Bapak kenapa? Pak! Bapak! Bapak! Bu, Bapak kenapa? Kia, kamu harus segera bantu Bapak. Kalau gitu aku minta bantuan Pak Ustadz ya. Jangan Ustadz. Lebih baik kamu cari dukun. Karena kalau Ustadz, itu semua akan membuat aku hilang dari dunia ini sebelum aku menyelesaikan semuanya. Baik Kak, aku akan cari bantuan Pak Dukun. Pak, tolong usir hal gaib di rumah ini Pak. Tenang, aku akan mengurusnya. Pergi kamu. Usir kamu selama di rumah ini. Pak, Pak kenapa Pak? Pak, kenapa Pak? Bapak lemas, Bu. Bapak nggak punya kekuatan. Ini semua terjadi karena pesugihan yang dilakukan Kak Emi. Sehingga Bapak bisa jadi seperti ini. Apa-apaan sih, Kia? Kamu sangkut pautkan sakitnya Bapak dengan Emi. Iya nih, itu tidak baik ya. Emi kan sekarang udah meninggal. Kenapa kamu masih salahkan juga? Tapi ini bener Pak. Kia, lebih baik kamu pergi dari sini. Enggak, saya mau jagain Bapak di sini. Pergi! Jadi seperti ini ya. Kamu jadi susah seperti ini. Kamu udah makan kan? Udah tadi sih. Sampai kapanpun, aku tidak pernah rela bobo bersama dengan saya. Tapi Kak, Kenapa ini? Aku tidak bisa mendekatinya. Gak ada makhluk gaib yang bisa mencelakaiku selama aku pakai gelang ini. Ada apa sayang? Gak apa-apa Mas, aku cuma suka aja sama gelangnya. Bagus kan? Kirain kenapa? Ya udah, jalan yuk. Ternyata Sari punya penangkal. Keinginanmu sudah terkabul semua. Tapi kamu belum memberikan tumbal padaku. Kamu tenang aja. Kamu pasti akan dapatkan tumbalmu. Aku akan usahakan Lastri biar bisa jadi tumbal kamu. Aku harus memberitahui. Biarin dia pergi. Tapi kamu bikin Emi nggak bisa dilihat lagi sama orang-orang. Kamu lihat aja. Aku mau bikin kamu lebih menderita dengan kamu melihat orang-orang yang kamu cintai meninggal satu persatu. Kia. Kia. Kenapa Kia tidak bisa mendengarku? Pasti karena pukulan manusia kerbau tadi. Gimana cara aku memberitahu Kia bahwa manusia kerbau akan menyakitimu? kok lampunya kedip-kedip sih? Bagus. Aku harus membuat Kia mengerti aku. Lipstik jatuh. Manusia kerbau jadikan ibu tumbang. Aku harus cepat kasih tau ibu. Bu, ibu. Barusan Kak Emi bilang kalau manusia kerbau mau jadiin ibu tumbal, Bu.
Kamu tuh ngaco ya. Ibu tuh gak percaya sama begitu-begitu. Lagian ibu tuh gak pernah bermasalah dengan pesugihan-pesugihan orang lain. Bu, ibu kali ini harus percaya Bu sama aku. Kak Emi sendiri yang bilang, kalau ibu nggak percaya, ibu ikut aku sekarang ke kamar. Ada yang mau aku tunjukin ke ibu. Kamu ini apa Ayo, sih? Bu, ini pasti Kak Emi yang mainin lampu, Bu. Iya. Beritahu ibu bahwa aku akan menggerakkan lukisan itu. Bu, tadi Kak Emi bilang, Kak Emi akan gerakin lukisan itu, Bu. Tuh kan, Bu. Aku akan habisi Lastri. Bagaimana caranya aku memberitahu ibu dan Kia bahwa manusia kerbau sudah datang? Bu, ibu kenapa, Bu? Bu, ibu kenapa, Bu? Bu, Bu. Bu, kenapa, Bu? Bu! Bu! Ibu nggak mau makan, Bu. Pak, Ibu nggak mau makan. Bapak aja yang makan ya, Pak. Pak, buka mulutnya, Pak. Ayo dong, Pak, makan. Sedikit aja, Pak. Kenapa, Pak? Maafin Emi, Bu. Emi? Emi, kamu di mana, Nak? Ibu, Ibu, maksud Ibu apa? Mana Kak Emi? ibu bisa dengar Emi, Bu. Kak Emi? Kak, aku bisa lihat kamu, Kak. Kia, aku menyesal atas kesalahanku di masa lalu, Kia. Aku yang udah buat ibu dan bapak menderita. Kakak nggak usah khawatir ya, Kak. Biar nanti aku minta bantuin Pak Ustadz untuk ngobatin ibu dan bapak. Semoga Pak Ustadz bisa bantu mengatasi kekacauan ini, Kak. Kia, aku harus pergi. Aku titip apa sama ibu ya. Jangan pergi, Kak. Kak Emi jangan pergi. Iya, Emi pergi kemana? Tadi Kak Emi datang nengokin ibu sama bapak. Sari, suara kamu itu emang bagus. Buktinya, semua para lelaki pada rela ngasih uangnya sama kamu. Uang kita banyak, Mas. Iya Sari, kita kaya. Sari, kamu kenapa? Dada aku sakit banget ini. Aura kecantikan akan kuambil sedikit demi sedikit. Sari. Itu adalah harga yang harus kamu bayar atas pesugihan ini, Sari. Enggak, aku nggak akan kasih tumbal apapun. Tapi tolong jangan ambil nyawa aku. Ambil aja uang aku. Ambil aja uang aku, semuanya ambil. Sari, kamu kenapa? Aku tidak butuh uang. Yang aku butuhkan umur dan nyawamu. Enggak, aku nggak mau. Kamu tidak bisa lari kemanapun, Sari. Sari! Aku nggak mau.
Sari! Sari, kamu kenapa, Sari? Sari! Hah? Siapa kamu? Mas. Hah? Sari. Ya, kamu bukan Sari! Sari. Enggak! Mas. Energi Pak Karyo dan Bu Lastri sudah diserap sama jin itu. Jadi apa yang harus kita lakukan Pak Ustadz? Saya akan mencoba untuk melakukan ruqyah. Mbak Kia bisa membantu dengan ikut membacakan ayat suci Al-Quran. Baik Pak Ustadz. Astaghfirullahaladzim. Kak Emi, Tolong selamatkan Bapak dan Ibu saya. Kembalilah ke alam kamu. Tempat kamu bukan di sini. Saya pasti akan pergi jika mereka sudah selamat, Pak Ustadz. Ketahuilah bahwa setiap manusia memiliki takdir masing-masing. Dan kamu tidak akan bisa menyalahi kodrat. Apalagi kalau sampai kamu masuk ke alam manusia. Alam kita sudah berbeda. Tolong. Mas Sari. Pak Ustadz. Iya, tolong saya. Ku menemukanmu, Emi. Sekarang kau harus ikut denganku. Kau harus bertanggung jawab atas pesugihanmu yang dulu itu. Allahu Akbar! Mas Sari, Mbak, ya maafin aku, ya. Pak Ustadz tolong saya. Minta tolonglah kepada Allah. Karena dialah sebaik-baik penolong. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Mas Sari. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kak Emi, Kak Emi, kamu di mana Kak? Emi sudah kembali ke alamnya. Ikhlaskan dia pergi. Iya Pak Ustadz. Mohon maaf atas kesalahpahaman keluarga kita selama ini. Kami juga minta maaf atas sikap dan kata-kata kami selama ini, Pak, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Bowo. Saya datang ke sini untuk meminta maaf dan saya juga mau mengembalikan harta warisan Emi. Karena harta warisan Emi adalah milik keluarganya juga. Alangkah beruntungnya jika kita memiliki keluarga yang baik dan harmonis, yang dapat saling menjaga dan mengingatkan dalam kebaikan. Jika ada keluarga kita yang salah jalan, maka sudah sepatutnya kita mengingatkan dan mengembalikan mereka ke jalan yang benar. Jadi hanya kepada Allah saja kita dapat mengadu dan memohon perlindungan. Sebesar apapun harta dan popularitas kita, secantik apapun kita, jika kita melakukan dosa, kita tidak akan bisa melepaskan diri dari azab Allah, sehingga Allah mengampuni dosa kakak, bapak, ibu, dan saya.